Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu untuk zodiak Taurus. Oke, buat para Taurus ini readingan untuk tanggal 21 sampai 23 ya Desember 2025. Oke, buat para Taurus coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Taurus. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. At least kalau lagi galau di sini gitu ya, lagi galau apalagi udah nggak tahu harus menilai diriku ini masih layak gak sih buat memperjuangkan dia gitu ya kak ya. Terus gimana sih kak perasaan dia ke aku yang sebenarnya, kok banyak banget sih hal-hal yang dia sembunyikan. Tapi personal reading nggak hanya tentang cinta teman-teman ya, banyak hal bisa kamu tanyain, apalagi hal-hal selama ini membuat kamu jadi bingung, nggak tahu arah, penasaran bahkan gitu ya. Oke, jangan lupa nomor WhatsApp ada di kolom deskripsi teman-teman ya, dan garis bawahi tidak mahal teman-teman ya, sama aku tuh murah meriah ya. Oke, langsung aja buat para Taurus di kartu yang pertama. Aku lihat untuk 3 hari ke depan ini ya, ini kayaknya kamu akan banyak istirahat ya gitu, akan ada masa istirahatnya gitu di 3 hari ke depan. Tapi memang setelah sibuk, yang setelah ada apa ya kalau aku bilangnya ya, istilah zaman sekarang tuh apa sih, aku sampai lupa, pokoknya udah hektik banget lah gitu ya sebelum-sebelumnya, dan adalah nih ya waktu kamu untuk istirahat bener-bener dengan diri sendiri di 3 hari ke depan ini, setelah sebelumnya hektik banget sama kegiatan kamu yang pergi ke sana kesini, ngelakuin hal ini A, B, C, D gitu, mungkin juga berinteraksi dengan banyak orang. Pada akhirnya di 3 hari ke depan ini kalau aku lihat nih akan ada waktu untuk istirahat. Cuma nggak tahu ya kenapa kamu istirahat di sini, recharge kembali itu kenapa gitu, apakah ada alasannya? Mungkin pertama kurang enak badan gitu kan sehingga istirahat, atau memang ada orang-orang yang dihindari jadinya ya udah milih di rumah aja gitu daripada ketemu dengan orang itu kak gitu ya. Atau di sini mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang memang difokuskan dikerjakan sendiri dan kamu nggak bisa diganggu sama orang lain. Kan banyak faktor ya gitu kenapa kita harus sendiri terkadang gitu. Nanti kita lihat ya di sini kenapa kamu ya. Terus yang kedua, di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan beban pikiran ya. Adanya beban pikiran, adanya hal-hal yang akan bikin kamu jadi gelisah di sini. Jadi seperti apa ya kalau aku bilangnya ya, pokoknya ada hal-hal yang akan ngebuat kamu jadi sangat gitu, ini kenapa sih ya hidup ya, ini kenapa sih hati perasaan seperti ini, kenapa begini kenapa begitu tuh ada banget gitu di 3 hari ke depan ini. Nanti kita lihat ya kira-kira beban pikiran kamu ini karena apa, seperti apa gitu. Next yang ketiga, di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan patah hatimu dengan seseorang ya. Tapi biasanya kalau soal patah hati ini ya paling sering sih, ini kan karena yang paling terdekat ya. Yang paling terdekat sih dengan pasangan, dengan siapa lagi gitu. Apalagi buat yang couple ya. Buat yang berpasangan ada potensi patah hati paling besar terjadi dengan pasangan ya. Pasangan sendiri di 3 hari ke depan ini. Jangan sama pasangan orang lain, gak baik ya. Atau kalau yang single di sini, aku rasa kamu akan patah hati karena perlakuan seseorang bisa sih, meskipun baru deket, baru jadian gitu, baru deket, baru PDKT gitu ya. Cuma ada hal-hal yang bikin patah hati gitu ya di 3 hari ke depan ini. Nanti kita lihat ya, atau hal-hal lain sih. Mungkin patah hatinya soal kehidupan ya, soal teman juga bisa. Nanti kita lihat lah ya. Terus yang keempat di sini bahwa di 3 hari ke depan kamu juga akan ada potensi soal good news, kabar-kabar baik yang akan hadir
juga tentang potensi orang baru yang mendekat. Nanti kita lihat di sini ya Taurus ya, siapa sih gitu ya kalau emang orang baru gitu. Oke Taurus, kalau gitu langsung aja. Seperti biasa kita akan klarifikasi kartunya kamu di sini, tapi sebelum itu aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungan kamu ya. Di 3 hari ke depan itu ada di angka 4, 9, 3, dan 2. Oke, langsung aja kita klarifikasi buat Taurus. Oh my god. Taurus. Oke. Nine of Pentacles, Five of Pentacles, King of Pentacles, Eight of Cups ya. Ini elemen kamu semua. Mari kita lihat. Yang pertama tadi. Jadi aku katakan bahwa kamu mungkin akan ada waktu ya buat sendiri, buat istirahat, buat recharge diri gitu. Energi gitu ya. Atau di sini juga sifatnya sih ada kelimpahan loh, ada abundance juga di 3 hari ke depan ini. Four of Swords nggak selalu berarti tentang apa ya, tentang refleksi diri, waktu menyendiri ya, sesuatu yang break gitu. Di sini juga ada tentang abundance, kelimpahan. Jadi aku rasa kayaknya lebih lekat ke abundance gitu, kelimpahan. Ada kelimpahan soal keuangan di sini ya di 3 hari ke depan buat kamu. Jadi ada kelimpahan, akan ada uang-uang yang masuk di 3 hari ke depan ini, sehingga ini akan bisa membuat kamu jadi kayak bisa beristirahat dengan tenang gitu loh. Kayak oh ada nih uang masuk untuk 3 hari ini. Dalam 3 hari ini kan ada uang masuk, itu akan membuat kamu jadi tenang dan kayak bisa punya waktu mungkin untuk istirahat ya, untuk me time gitu, untuk nggak yang terlalu mikirin masalah uang. Nah kalau yang aku lihat sih lebih ke yang kayak gitu ya Taurus ya, amin ya. Jadi nggak yang terlalu mikirin banget gitu masalah duit, karena di sini ada yang masuk lumayan stabil dan itu yang membuat kamu jadi ada waktu buat istirahat gitu, nggak nguyuh banget tapi uangnya datang gitu ke kamu ya. Bagus ya, amin. Terus yang kedua di sini tentang beban pikiran tadi. Five of Pentacles. Nah selain memang ada uang yang masuk yang bikin kamu bisa istirahat gitu ya, cukup apa ya, bisa me time pada akhirnya, mungkin melakukan hal-hal yang kamu suka juga. Tapi kamu di sini kalau aku lihat juga nggak lepas dari beban pikiran soal uang. Apa sih sebenarnya kamu lagi ada duit nih, tapi kamu juga ada beban pikiran soal uang di sini. Apakah mungkin kamu bingung kayak ini uang mau digimanain gitu ya? Ini uang kedepannya seperti apa? Habis sajakah atau harus diputerin gitu ya? Ini uang aku harus gimanain ya, sama sih gitu. Jadi ada beban pikiran soal uang gitu. Kamu lagi ada uang, kamu pun apa ya, ada beban pikiranmu soal uang yang kamu pegang gitu. Bukan beban pikirannya karena kurang saat ini, tidak ya, bukannya maksudnya oh apakah Taurus itu beban pikiran karena Taurus merasa kurang gak dengan uang yang saat ini berarti tidak bersyukur. Bukan, kamu bukan beban pikiran karena merasa kurang dengan uang yang ada saat ini, kamu sudah merasa cukup, tapi mungkin yang kamu bebankan di sini ya, menjadi beban pikiran adalah ini kedepannya uang ini gimana ya, mengelolanya, uang yang ada di tangan ini seperti apa, mau digimanain, mungkin mau jadi apa, terus juga diarahkan kemana uang ini, dia tuh harus mengalir gitu ya. Nah itu takut habis kah apa. Bagi kamu yang selalu jadi beban pikiran kamu adalah oke, uangnya ada hari ini gitu, aku punya uang hari ini, tapi di kemudian hari gimana gitu. Kalau aku rasa sih memang kalau soal apa ya, arah keuangan harus punya arahan yang jelas gitu. Mau dibuat jadi apa, mau dikemanain, mau dimodalin, mau diputerin, mau disimpan, investasi, itu harus tahu gitu biar nggak jadi beban pikiran lagi ya. Terus yang ketiga, patah hati kamu. Nah patah hati kamu ini karena siapa kira-kira? Tadi kan ada patah hati Taurus ya. Aku lihat Taurus ini akan patah hati untuk hal-hal yang terkait dengan uang ya, atau dengan orang ya yang berkaitan dengan kondisi keuanganmu. Apakah partner investasi, apakah orang yang akan memberikan janji keuangan terhadap kamu di sini, itu yang akan bikin kamu jadi patah hati. Karena
kalau dilihat dari sisi apakah harus patah hati dengan kondisi keuangan sendiri saat ini? Tidak, karena kamu stabil ya. Tapi apakah patah hati di sini soal orang ya? Ini kan King of Pentacles ini bisa berwujud apa ya teman-teman, istilahnya uang, orang yang solid yang megang keuangan, atau juga partner dalam investasi gitu ya, atau orang-orang pokoknya yang terkait dalam keuangan kamu. Ini akan ada yang bikin kamu jadi patah hati. Apakah dia tidak, istilahnya di sini kamu dapat uang dari dia gitu, cuman di sini bikin patah hati apakah caranya, apakah uang itu tidak sesuai dengan persenannya yang diberikan ke kamu, ataukah dia memberikan uang tapi tidak ada arahan yang jelas akan uang ini mau kemana, seperti itu. Jadi bukan nominal yang bikin patah hati, mungkin cara perlakuan seseorang yang memberikan uang ini terhadap kamu dan kegunaan uang ini bagi kamu gitu. Jadi kayak ada kaitan dengan harga diri juga nih gitu. Oke lah, nominalnya ada, uangnya ada, cuma di sini kayak jadinya kan ada harga diri yang dipertaruhkan karena uang juga kayak gitu ya. Oke, apakah orang yang terkait dengan kondisi keuangan kamu ini terlalu menyepelekan uang di hadapan kamu, atau di sini dia terlalu yang apa ya, mengatur uang banget yang terkait dengan kamu, seperti itu. Makanya ada hal-hal akan bikin jadi patah hati. Terkadang menurut kamu aku punya uang tapi tidak leluasa rasanya dengan uang ini pun aku bingung kayak gitu ya. Terus karena mungkin ada halangan di sini dari si orang yang terkait dengan keuangan kamu. Terus yang keempat, ada potensi kehadiran orang baru juga ya, ataupun good news di 3 hari ke depan ini. Yang mana Kak, lebih tepatnya aku rasa bukan good news, tapi lebih kepada adanya kehadiran sosok baru dalam kehidupan kamu. Cuma di sini kamu udah kecewa ketika orang ini hadir gitu. Kenapa? Kesannya kayak telat gitu. Aku udah menghadapi semuanya, kamu baru datang telat banget gitu. Atau rencana-rencana kamu telat kamu sampaikan ke aku gitu. Karena udah seperti ini kondisiku, udah sakit hati atau apalah tadi ya, kamu baru datang membawa rencana gitu, telat banget, aku kecewa, udahlah aku nggak mau peduli kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang kamu tinggalkan karena kecewa gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua di 3 hari ke depan. Itu energi paling kuat ada Libra, Gemini, sesama Taurus bisa ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, itu aja. Oke. Angka keberuntungannya aku ulangi sekali lagi ya. Udah nggak sih tadi aku lupa. Ada di angka 4, 9, 3, dan 2 itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.